Jadi itu sistemnya jualnya pakai MLM lagi, pakai sistem binari, bina kiri, bina kanan kakinya. MLM. Oh, nggak ngerti sih aku MLM -nya dari dulu nggak pernah bisa tuh. Iya, itu kan MLM itu satu nguntungin yang atas, terus untungnya jauhnya lebih banyak. Untung. Hari ini dipanggil kan? Berlian katanya sih Iya. harusnya. Berlian 1,9 juta. Bagus. Kalau bagus gue beli nih lumayan. Bisa bergaya. Segini aja. Nah, tuh. Segini aja aku beli 37 juta. Nah, beda dong, say. Yang one color. Kayoke gimana kabarnya Kak Jimbo? Baik. Lagi nunggu P21. Kau dengar katanya, nggak tahu bener nggak tahu iya ya, say. Awal Juni katanya tanggal 9-an gitu katanya. Tapi kan belum P21. Masih ini sih masih nggak tahu P21, nggak tahu dia deportasi. Oh, berarti Amrik nggak mau ini banget ya? Bukan nggak mau bantu Bun. Jadi mereka itu tidak bisa gini. Amerika itu aku nggak ngerti ya. Pokoknya sistemnya kalau lu di Amerika sendiri itu freedom of speech. Sampai presiden aja lo mau katain dan segala macam itu hak. Hanya saja kalau misalkan lu ngomong nih, lu ngatain orang Indonesia atau dimanapun juga, terus tiba-tiba lo kedengarannya, tiba-tiba lo ada laporan di negara tersebut gitu loh. Ya lo akan menjalani hukuman yang sama di negara itu. Gitu dan embassy cuma bisa perdampingan doang gitu. Beda sama Australia. Kalau Australia itu warga negara Australia itu citizen itu dilindungin. Nah, jadi kesian Yoke ya, ditanya berharap tinggi ya sama negaranya. Ya, kalau di sini itu kan berapa kali kan kejadian kan? Kejadiannya sering banget kan di Bali kan? Gitu loh, ya narkoba ya. Pak intinya kalau tidak berurusan dengan merugikan negara, mereka pasti backup. Nah, harusnya begitu. Betul. Ya, mereka pasti backup. Makanya mau bule yang ribut di mana namanya di Bali gitu misalkan, mereka tetap ngejalanin, maksudnya mereka tetap masuk penjara, tetap di sel gitu loh, tapi tidak di penjara apa tuh maksudnya di dalam penjara apa tuh Bun dia bilangnya rutan, rumah tahanan. Jadi dia cuma di penjaranya tuh kayak di kepolisiannya doang gitu loh di situ. Habis itu selama proses selesai deportasi, jadi dia blacklist, nggak boleh masuk lagi ke Indonesia gitu. Intinya kayak gitu. Misalkan berapa tahun, 5 tahun atau enggak 10 tahun gitu. Jadi dia dideportasi berarti dia blacklist dong. Kesian, tapi dia kalau kalau misalkan Yoke dideportasi, which is dia blacklist, dia tidak boleh masuk Indonesia. Dengan ketentuan yang berlaku, aku nggak tahu berapa lama, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin seumur hidup. Kalau P21 ya berarti dia mesti jalanin hukumannya. Gitu. Oh, berarti dideportasi dari sini? Iya, dari Indonesia. Di sana nerima? Di Amerika diterima dong, karena kan dia warga negara. Ada 2 katanya, belum dilepas ini ya, WNI-nya sama. Cerita nanti deh Bun, ceritanya nanti Yaudah. aku kabarin aja deh. Itu kasihan juga ya. Ini anak sebenarnya masih terlalu dini sih bermain-main di ya dia euforia. Si ini pengen gua iniin, si ini pengen gua ini gitu jatuhnya. Euforianya dia. Dia pernah ketemu dirimu langsung, San? Kapan? Yoke pernah ketemu langsung, bukan? Nah dong. Kalau aku sosmed aja, kalau aku. 2 kali. Yoke itu pernah ketemu aku tuh di tahun 2022 itu ke rumah 2 kali. Terus waktu aku ketemu 2024 kemarin kan aku ketemu makan di restoran. Di restoran. Jangan banyak bulu nih, nggak mau banyak bulu. Gitu.
Kan makan bareng kan, makan di restoranku kan. Yang di Indonesia. Ini kalau dikasih nama Oh, Gitu. iya, iya, iya. Anaknya sih baik, lucu. Tapi pikirannya kita nggak ngerti. Iya makanya. Jam berapa di Di Indonesia? sini 8.30 say, setengah 9 pagi. Sana? Di sini jam setengah 12, kita beda 3 jam. Oh, gitu. ini nama Jam 12 ntar aku telepon ini deh. Aku telepon minta update. Iya, aku denger rumpi-rumpian tuh say. Putri sama Mami Tessa belum mandi. Iya, Eva Emang Raharjo. belum mandi, betul kok pada tahu Emang sih. belum mandi, tadi kan gue udah bilang belum mandi. Gimana? Betul belum mandi, kok pada tahu sih orang ini Put. Ya iyalah belum mandi. Apalagi gue kalau mandi gue 2-3 hari sekali. Itu lucu. Kelompok ibu-ibu belum mandi live. Kita lihat nih ya kan, nggak ada filter loh. Gue nggak pakai filter nih. Putri kalau di telepon jauh lebih cantik say. kok di sini nggak ada manskin sih. Jauh lebih cantik. Mau gosip pagi dong, dikit aja. Lihat di akun apa namanya, akun di Instagram. Katanya ada yang lagi di acara sambil ngerokok Oh iya, yang di Bali. di Bali. Ya orang tuh bisa dapetin ya videonya ya. Lagi di Bali, terus di ala kan selama ini kelihatan gimana gitu ya. Ataunya premannya keluar guys. Gue tadi. Oh ya orang tuh. Jadi gue punya temen say, asal daerahnya dia. Di asal daerahnya dia nih, teman sekampung lah. Ternyata desa itu kalau dulu mau Cinulina ya ngerti? Dianterin sama ibunya. Ibunya nunggu di Hinotinel. Terus nanti katanya kalau misalnya desa sudah minasinuk maskap, ibunya disuruh pinulinang, disuruh pulang naik Gojek. Serius? Itu pernah dibahas deh. Tapi nggak ngomongnya sih nggak terus terang begindang. Cuman kalau aku sudah ketemu, ini pulang aja gitu. Sudah dari Kampinas. Tuh kalau hidup itu ya nggak usah yang namanya munafik. Jadi sekalinya ketahuan, akhirnya malah dibully. Kayak gua tidak merokok, tapi gua nge-vape. Gitu. Kalau gue memang apa ya, pengen. Aku dulu perokok, Bun. 2013 aku stop, bener-bener stop. Keren lah. Kalau aku dulu di kampung ya, di Medan ya. Jadi itu dulu kepengen, tapi karena namanya bawaan aturan kampung ya. Jadi aku takut sampai sekarang, jadi kebawa takutnya, nggak berani. Cuma satu yang gua tidak pernah lakukan adalah nge-vape di depan orang tua. Gue takut. Takut diplototin. Sampai segede gini, Bun, nggak pernah berani itu depan mami papi nge-vape, nggak pernah berani. Itu ngehargai orang tua namanya say. Iya, nggak pernah berani. Dirimu ngehargai orang tua, bukannya kita sama orang tua gimana ya, tapi kita lebih Iya. Tapi orang tua kayak berapa kali kan mami gitu kan ketinggalan tuh vape di mobil gitu kan, device-nya kan ketinggalan tuh di mobil. Pas dicari, aduh vape gue kemana lagi? Terus tiba-tiba udah di depan meja kamar nyokap gitu kan, gue diem aja. Terus paling nyuruh adek kan, bro kenapa? Ambilin dong, itu device gue sama device lu kan sama, cuma beda warna doang. Udah cuek aja, mami juga udah tahu. Enggak mau, lo ambilin. Tetap aja kan mau kelihatan baik. takut pas diambil. Oh iya nak, aku letak di situ, ambil lah. Aduh, malu. Tapi saya Iya, maksudnya kenapa ya? Kalau ngerokok aja gitu kan ya. Nggak usah. Ya itulah Bun. Makanya kayak misalkan gini. Pernah ada satu video
ada satu sosok manusia ya yang ngomong begini, yang ngomong begini. Aduh, dia bilang gitu kan, apa namanya, pokoknya aku jijik katanya sama Markus. Itu videonya masih aku simpen. Aku jijik katanya sama Markus, kata dia gitu. Terus intinya jijik lah ya, gitu ya. Sorry ada telepon. Terus habis itu udah pas 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 lagi dengar-dengar cerita ya Bun gitu loh. Sebetulnya dia mendapatkan uangnya dari situ. Emang Gitu loh. Menurut cerita teman-temannya gitu kan, dia mendapatkan duitnya tuh dari situ gitu loh. Tapi kenapa lo emang. mesti bilang lo jijik jadi Markus? Nah itu orang loh. menutupin dirinya atau munafik, menutupin. Padahal itu sebenarnya gitu, ditutupin sebelum orang nuduh. Dia takut nih ketuduh orang karena dia begitu. Ditutupin tuh orang munak, tau gak say? Tapi enggak, maksudnya karena pas ada omongan seperti itu, aku bilang, sekarang gue mau nanya, Markus itu pekerjaan hina bukan? Enggak. Lu lakuin aja Enggak. kalau itu kerjaan lu. Terus sekarang kalau misalkan Markus itu lo jalannya dengan jalan yang benar, tidak merugikan orang, ya kan? Tidak ada indikasi pemerasan, terus malah jatuhnya membantu, itu hina nggak? Atau enggak itu haram nggak? Enggak. Sah-sah aja. Ya udah, ya seperti itu. Kecuali kalau misalkan lo Markusin temen lo sendiri dengan dengan latar belakang pemerasan secara halus, kan jatuhnya begitu kan? Mungkin Markusnya kegedean say kalau ini, jadi malu. Sebenarnya nggak apa-apa, namanya kita punya hak ya, kita menemukan seseorang dengan seorang. Kalau mereka jadi baik, ya nggak apa-apa kalau dapat fee ya, sebenarnya nggak masalah ya. Tapi mungkin Ya sekarang kegedean. inilah Bun, contohnya nih, ya Bunda punya masalah, aku punya link. Betul, Bun, lo mau pakai link gua, oke, pakai cara betul, gua ya Bun. betul. Misalkan lo mau ketemu sama orang si A, ya udah Bun, tapi lo kasih gue duit ya, gitu. Betul, Dan lo tahu gitu kan, lo kasih gue duit ya, dan gue kan harus ngelobi, gue kan harus ini, itu kan harus keluar duit, gitu kan, betul. gitu. Apa itu haram? Apa itu pemerasan? Enggak. Kecuali kalau misalkan lo bilang, oke lo mau berdamai sama dia, ya udah lo bayar aja 5M, baru nanti gue damain. Nah, itu masuk dia di situ. Ada. Kayak gitu. Jadi udahlah, jadi orang tuh nggak usah munafik gitu kan. Kalau memang pekerjaan lo Markus ya sudah gitu loh. Bukan pekerjaan yang hina sebetulnya. Sebenarnya say, kalau yang pekerjaan Markus nggak masalah, tapi mungkin pertama kali keluar brandnya ini dia ngakunya mungkin pengusaha tiang seluruh Indonesia tuh dia yang pegang, yang sutek. Jadi ternyata setelah dibuka sendiri sama temennya sendiri yang buka. Lu bukan pengusaha tiang, lu tuh Minarkinus, lu tuh Markius, itu mungkin agak malida ya, karena brand pertama keluarnya beda dengan kenyataannya. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Itu istilahnya lu memanfaatkan linknya lu, ngerti gak say? Linknya lu boleh, nggak apa-apa. Tapi mungkin karena brandnya sebelumnya begitu. Udah Mirnarkinus pakai Jinuina lagi, Juina ya kan? Jinuina enong-enong. Aduh, ya Ya kayak nggak gitu. masalah. Itu istilahnya mereka pribadi mau sinukina nggak masalah ya kan. Tapi mungkin Kasus. Iya Markus ya, singkatannya Markus, mau diapain? nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah juga. Betul. Tapi kenapa? Kayak kita ya say. Temen lu ada pengusaha misalnya ya kan bener nggak? Ya udah gitu. Ini itu kan nggak apa-apa juga. Asal jangan kegedean, asal ya malida dengan brand pertama keluarnya gitu loh. Seolah-olah wah. Agnes Liona, kenapa Yoka di penjara nggak dibela?